Ya, betul. Apa tidak? Ini belum tentu. Ya, yang pertama adalah lemahnya penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu ya orang bersalah begitu seringkali tidak dihukum, dilepas. Ya, banyak hal. Saudara kira saudara lebih tahu dari saya. Misalnya, wah itu keluarganya. Misalnya. Sebenarnya Anda harus pandang bulu. Ya si Sanwai misalnya dihukum juga siapapun itu, gitu ya. Kemudian kebijakan tidak mengakomodasi berbagai kepentingan dan stakeholder secara proporsional. Tadi yang saya jelaskan, mestinya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, tetapi di sini Dinas Perikanan dan Kelautan seringkali tidak diikutkan. Saya hanya berpikir apakah mereka itu kebanyakan bukan kehutanan gitu ya. Kalau Dinas Kehutanan dan BKSDA itu kan sebagian besar orang kehutanan. Jadi mereka bisa ngobrol, karena perikanan kelautan kan jauh ya. Itu yang saya pikirkan sampai saat ini piye carane gitu. Kalau bahasanya bagus sekali. Ya. Ya, jadi ya mungkin juga bukan temennya atau ora diajak gitu ya. Sekarang masalahnya bukan temen atau tidak, tetapi mereka tuh punya kepentingan di situ apa tidak gitu ya. Oke, kebijakan kurang sejalan atau tidak koordinatif sehingga berbeda dalam menginterpretasikan sampai di lapangan. Tuh, banyakan, oke banget itu. Yang satu nanem, seminggu sebelumnya yang satu pengen nanam di situ. Ayo aku wes ada bisa kalah tanggal misalnya. Ini kan nggak ada koordinatif gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Jadi istilahnya banyak kegiatan serupa yang tumpang tindih, terutama penanaman. Ya, penanaman itu di mana-mana. Penanaman itu di mana-mana. Ya, jadi tapi ya itu kene nanem, kono nanam, nggak ngomong gitu loh. Itu di Jogja banyak sekali ya, di Baros nanem, seminggu kemudian si B datang mau nanem di situ gitu ya. Nah ini tumpang tindih. Kalau seperti ini ya mana bisa kemudian berhasil. Ayo angel. Permasalahan berikutnya adalah konservasi mangrove belum banyak diketahui orang. Belum saat ini orang bahkan yang mangrove aja tanya ada apa terhadap mangrove. Mangrove apa toh? Gitu. Padahal rumahnya itu ya dekat di situ, tapi mereka ngertinya bakau. Oh bakau kuwi toh. Aku nggo ngopo wong didiamkan aja tidak memberikan nilai apa-apa ya. Mereka nggak ngerti. Ya, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mangrove itu mempunyai nilai yang besar terhadap kehidupannya.
selanjutnya bahwa konservasi masih dipandang sebagai kegiatan biaya tinggi, kurang nilai ekonominya, gitu ya, masih biaya tinggi. Kemudian, iya, ini banyak loh ini yang mengatakan ngopo sih harus dikonservasi, entek-entek biaya. Mereka tidak tahu bahwa kalau hutannya itu bagus, maka oksigen dan air itu akan gratis datang sendiri. Sekarang bayangkan harga air itu berapa, ya? Satu botol ini saja, ya. Ini sudah berapa? Belum botol yang besar, itu 6.000 loh. Botol besar itu, 1 liter apa 1,5 itu 6.000. Nah, ini kan oksigen berapa itu? Kalau Anda pengen tahu harga oksigen, ke rumah sakit aja, nanti satu tabung isinya berapa mili itu berapa? Mahal. Tapi karena mereka tidak menerima langsung cash, maka dianggapnya bahwa tidak memberikan nilai apa-apa. Ya, padahal oksigen dan udara yang bersih misalnya, ini juga punya nilai yang sangat tinggi. Ya. Mereka selalu menganggap bahwa kesejahteraan itu dalam bentuk uang, sehingga pemerintah itu salah satu programnya itu adalah BLT, ya, langsung diberikan gitu, supaya kelihatan ini. Padahal pelestarian konservasi alam, ya, termasuk mangrove, ini manfaatnya luar biasa kalau mau diuangkan. Luar biasa, banyak sekali. Ya, daripada udara kotor, air kotor, ya, lalu apa itu yang misalnya tanah yang tidak bisa ditanami, ya, sehingga kita menjadi sakit misalnya dengan udara kotor dan air kotor saja, kita menjadi sakit. Kalau sakit kita ngeluarin biaya, tidak sedikit, paru-paru itu nggak sedikit, ya. Nah, itu semua nggak diartikan sebagai sesuatu yang plus. Mereka mengatakan, mbok udarane bersih, banyune resik, kabeh makmur, ning nek ora nyekel duit, ora iso apa-apa. Nah, ini sudah mulai mendewakan uang, ya. Faktanya begitu, Bu. Iya, boleh digitukan, ya tergantung kita. Saya ini hidup di desa, ya. Tapi saya sering barteran itu tuker sama tetangga saya. Tetangga saya punya sawah yang berhektar-hektar, ya. Kalau panen itu biasanya kita dikirimi sekilo gitu. Sedangkan saya punya kebun yang saya tanami lombok, kemudian terong, ya, kemudian kacang. Kalau panen tuh mesti tak bungkusin yang plastik-plastik, tak kirimkan ke tetangga. Tetangga pojok sana itu punya kolam lele ikan, ya. Nah, itu nek panen itu ya mesti dibagi, sehingga uang itu nggak terlalu banyak bergerak di situ. Tuker saja, kalau ada tetangga yang sakit butuh apa, kita bisa memberi. Ya, tuker saja. Zaman dulu seperti itu waktu saya masih kecil. Tapi sekarang kan enggak. Di apa-apa ya dinilai dengan uang, kasus saja ya dinilai dengan uang. Padahal sebenarnya kalau mau jujur dengan berbanyak kasus, sebenarnya uang itu enggak harus wirawiri gitu ya. Yaitu yang terjadi ya, saat ini. Berikutnya adalah konservasi, masih dipandang sebagai kegiatan biaya tinggi, kurang nilai ekonominya, gitu ya. Dieksploitasi untuk pemanfaatan lain, yaitu tadi mangrove digeser untuk tambak, bahan produksinya sudah menurun, ditinggal.
ya, karena setelah diusut ternyata itu lahan milik negara bukan milik dia. Lari. Padahal untuk mengembalikan mangrove kembali itu sulit kalau menanam di lahan tambak, gitu ya. Itu sulit gitu. Sehingga kita perlu banyak belajar gara-gara mereka gitu ya. Kita lihat sebenarnya pemilik tambak itu masyarakat lokal apa tidak. Kalau Anda mau tahu jawabannya, pergilah ke Kalimantan Utara misalnya, atau di tempat lain. Tanya, ternyata investornya itu berasal dari kota-kota besar. Mereka yang ada di sekitar, yang hidup di sekitar tambak itu adalah buruh-buruh tambak. Berbeda sekali dengan negara maju. Kalau negara maju, yang mempunyai tambak itu adalah orang-orang yang hidup di sekitarnya. Sehingga orang-orang di sekitar perairan pantai itu mesti kaya-kaya. Kalau di sini kebalik. Mengapa begitu? Karena banyak rakyat kita yang tidak mau belajar. Banyak yang miskin. Ya. Banyak yang kekurangan pengetahuan. Atau mungkin dia pintar. Tetapi dia miskin. Sehingga dia butuh uang. Hilanglah kepintarannya. Lalu dia mengeksploitasi sumber daya alam. Ya. Di kota bagaimana? Orang pintar itu kadang-kadang juga mengeksploitasi sumber daya alam. Ya, dengan cara menjadi investor untuk mengambil sumber daya alam. Itu ya. Baik, saya lanjutkan. Perlu diciptakan kepedulian dan kecintaan terhadap mangrove. Dikenalkan dulu. Ya, oh mangrove itu kayak gini. Manfaatnya apa? Oh banyak. Ekonomi bisa. Melalui silvofishery, ekowisata, pembuatan sirup, pembuatan batik, ya, membatik dan sebagainya. Nah, mereka lalu tidak hanya peduli tetapi juga mencintai mangrove itu. Ya, jadi kalau kita merawat, mengelola, itu dengan sepenuh hati, tidak karena semata-mata tugas dari negara. Saudara dijadikan kepala balai misalnya, oh nanti harus mengelola ini bingung, mumet. Itu karena apa? Karena mereka tidak mencintai alam yang dihadapinya. Ya. Tidak mencintai apa pekerjaan-pekerjaan yang dihadapinya. Kita itu kalau bekerja dengan senang hati, wah senang sekali. Senang sekali pada akhirnya mendapat rezeki juga, tetapi hatinya akan senang. Sehingga perlu diciptakan kepedulian dan kecintaan terhadap mangrove. Baik, saya lanjutkan. Nah, Indonesia ini ikut meratifikasi lahan basah. Ya, ikut mandegani. Ya, ikut tanda tangan dalam upaya melestarikan lahan basah. Oleh karena itu, Indonesia harus bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap ekosistem. Ya, Indonesia harus bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap ekosistem. Misalnya lembaga swadaya masyarakat, ya, atau LSM. LSM yang mempunyai kepedulian terhadap mangrove, ini perlu peningkatan efektivitasnya. Jangan cuma ngeributi sana sini, menyalahkan sana sini, wah nggak betul itu. Mahasiswa KSDH yang terlibat dalam forestation, ya, forestation. Ini juga harus peduli terhadap
lingkungannya, ya, memelihara sumber daya mangrove-nya dengan sepenuh hati. Tidak hanya euforia, wah pokoknya yuk kita kumpul-kumpul, kita menanam, habis itu plus hilang. Ya, forestation harus punya dasar melestarikan dengan hati. Oh, ini perlu dicatat ini. Melestarikan sumber daya alam dengan hati. Ya, kalau bank-bank itu kan melayani dengan hati. Sekarang kita melestarikan sumber daya alam dengan hati. Oke. Lemahnya penegakan hukum, tadi juga sudah saya jelaskan, ya. Banyak perundangan yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi sumber daya mangrove, tapi tidak dibarengi dengan pelaksanaan penegakan hukum. Ya. Anda tahu di Bali itu, ya, mangrove-nya kan bagus itu. Bali di sekitar bandara itu. Nah, lalu dibuat jalan tol menuju Nusa Dua, wah, membelah laut gitu ya, membelah laut. Bagus sekali, wah, untuk Untuk efisiensi supaya masyarakat nggak jalan laut, nggak terlalu lama, itu dibangunlah jalan tol. Tapi apa dampaknya? Dampaknya adalah arus pasang surut yang menuju mangrove itu terhalangi oleh jalan tol itu. Nah, waktu saya tanya, lu kok bisa seperti itu? AMDAL-nya bagaimana ini? Gitu. Karena mereka nggak ngerti, mereka jawabnya ya ini kan lebih penting, Bu. Kepentingan masyarakat itu lebih penting daripada kelestarian sumber daya alam. Saya katakan, oh enggak lebih penting. Ya, kalau Anda mau mementingkan, sebenarnya bisa saja dua-duanya jalan. Anda bisa membangun jalan tol dengan baik, sementara kelestarian mangrove itu terjaga. Loh, apa bisa? Bisa. Itu kenapa di luar negeri banyak jalan-jalan yang bentuknya parabola, ya, melengkung. Ya. Itu karena ya semata-mata sebenarnya untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Ya, ini aja mungkin, ya saya tidak tahu, kontraktornya mungkin tidak bisa, atau kontraktor bisa tetapi dananya kurang. Ya, banyak diambili sana sini gitu. Yang terjadi adalah seperti itu, gitu ya. Oke. Pengawasan itu terbatas, ya, banyak kendala. Nah, arep diawasi iki mesti ora entuk. Saya ingat di Kalimantan dulu, tahun masih muda, ditugasi untuk melihat tata batas hutan. Saya ke sana naik pesawat, ya. Saya sampai sana dijemput, diinapkan di hotel yang mewah. Malam-malam saya didatangi, saya dibilangi bahwa nggak usah lah melihat tata batas itu, nanti ibu bermalam aja 2-3 hari di sini, nanti kita enak-enakan, ya, lalu pulang nanti disangoni. Wah, ini uang mesti tergiur, orang lain pasti tergiur, bayangkan. Tapi saya bilang, saya ini ditugasi negara loh. Yang menugasi saya ini negara, dan saya ini pegawai negeri sipil. Kalau sampai ketahuan saya menerima uang sampean, ya, saya akan dipecat tidak hormat karena telah menerima
saya akan menyewa mobil untuk sampai lokasi. Toh nanti akan dibayar oleh pemerintah. Ya. Sudah, beritahukan kepada pimpinan Anda bahwa saya tidak mau. Nah, akhirnya ketakutanlah mereka. Paginya saya dijemput dengan mobil mereka. Semua saya catat ya, apa-apa peristiwa mulai berangkat ini saya catat terus. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada permasalahan itu saya bisa menjelaskan dengan gamblang. Akhirnya saya diantar di lokasi, tapi ya itu, dia bilang, oh masih agak jauh Bu. Wah, padahal sudah masuk dalam, masih agak jauh lagi Bu, gitu ya. Petanya itu sengaja dibuat yang titiknya itu agak jauh. Saya katakan, ini jauhnya bagaimana, berapa? Ini kan kita sudah nyampe sebenarnya. Tapi kenapa Anda bilang lebih jauh? Jangan-jangan nggak ada itu patok. Oh, ketakutan lagi. Ya memang nggak ada. Dan saya minta dipasang. Dan pada saat itulah langsung dipasang. Dan itu saya catat semua. Saya laporkan ke negara. Dampaknya apa? Akhir 2018 kemarin, beberapa HPH, puluhan HPH itu dicabut haknya oleh menteri. Ya, tidak diberi izin, dicabut hak pengusahanya. Nah, karena melanggar aturan. Jadi kalau nggak ada tata batas, mereka enak saja menebang sana sini, dan cilakanya orang kehutanan setempat yang bertugas sebagai unsur pengawasan. Nah, ini nggak mampu mengawasi, dia pun mungkin dibayar untuk tidak mengawasi. Tawarannya itu enak sekali. Daripada Anda kerja, gajinya kecil, mendingan Anda nggak kerja lalu saya bayar, gitu ya. Banyak yang terlena dengan itu. Banyak yang dipecat, banyak, tapi ya nggak diumumkan. Sehingga pada tahun 2019 pemerintah dalam hal ini kehutanan itu membuka kesempatan beratus-ratus karyawan baru. Apakah yang lama? Tidak ada. Ya yang pensiun itu ada, tapi tidak banyak. Yang lain adalah dipecat dengan tidak hormat. Hanya sekarang, jadi kita nggak perlu harus main-main yang nggak, hal-hal yang nggak perlu yang melanggar hukum ya. Oke. Pengawasan terbatas, ya banyak kendala. Nah, kita berkaca pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 99. Sampai sekarang belum efektif juga. Yang dibarengi dengan TPTI ya, tebang pilih tanam Indonesia. Harusnya penebangan itu memperhatikan misalnya jumlah pohon inti. Ya, ini penting. Tetapi tidak dilakukan. Penebangan seperti membabat alas begitu. Ya, ini sangat-sangat merugikan baik negara maupun ekosistem. Eksploitasi untuk kepentingan lain masih terjadi. Ini bagaimana orang kehutanan yang di lapangan, ya, jangankan di lapangan, mereka lulusan aja banyak yang ingin kerja di kota. Saya senang angkatan 2014 itu yang sudah selesai ini semua menyebar ke seluruh pelosok. Ya. Di BKSDA, di BPDAS, semua nyebar. Artinya mereka menjaga hutannya betul-betul. Menjaga hutan ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Persepsi yang keliru tentang mangrove. Jadi mangrove dianggap sebagai tempat biangnya perkembangbiakan penyakit, malaria, lalat, dan seterusnya. Nah, ini kan repot, padahal sebenarnya habitat mereka itu di tempat kotor. Artinya apa? Mangrove itu sedang dalam keadaan kotor, tidak bersih. Mengapa? Ya karena ditumpukin sampah. Ya. Orang kalau mau
alveol di mangrove, ini kotor. Coba kalau ekosistem itu dibiarkan secara alami, bersih begitu, wah luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi mestinya kalau ekosistem tertata baik, maka mangrove justru mampu menjaga keseimbangan semua habitat yang ada di situ, baik malaria, lalat, dan seterusnya. Terakhir ini kepinding misalnya, ketam misalnya, dan tidak ada lagi yang mewabah. Juga ada persepsi lain, misalnya dibanding perikanan, mangrove kurang bersifat ekonomis. Padahal jika tidak ada mangrove, maka biaya lingkungan akibat konversi menjadi tambak yang harus ditanggung per tambak cukup tinggi. Ya, nek ra ono mangrove iso banjir. Ya. Bagaimana biaya pengendalian hama dan penyakit ini mahal sekali. Tapi kalau ada mangrove, sebenarnya nggak perlu hal-hal seperti ini, gitu ya. Jadi mangrove-nya harus dijaga juga kesehatannya. Ya. Faktor perusak lain, misalnya polusi perairan, limbah, baik limbah rumah tangga, limbah pabrik, ya, limbah terakhir ini limbah Pertamina, ya, dengan minyaknya yang hitam belum diolah, ini masuk ke perairan. Ya, yang rekoso, yang berat itu perakaran mangrove. Kalau dia nggak mampu ya mati. Polusi perairan, sedimentasi berlebihan, pengalian muara sungai, bencana alam, 3W. 3W itu apa? Hamanya. Ya, yang pertama itu wideng itu ketam, yang kedua itu wedhus, kambing karena makan pucuk-pucuknya. Dan yang ketiga itu wong, karena setelah besar ditebangi. Ini hama alam, ya, yang ada di mangrove. Kebijakan dan strategi. Nah, kita lihat pengelolaan hutan yang lestari ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 99, yaitu mangrove merupakan ekosistem hutan. Dan pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Siapapun wajib melakukan rehabilitasi untuk tujuan konservasinya. Ya. Jadi undang-undang sudah menyatakan dan melaksanakan, atau kita harus melaksanakan rehabilitasi. Apakah rehabilitasi itu harus penanaman? Tidak harus. Ya, menjaga supaya ekosistemnya tetap stabil. Ini tidak harus penanaman. Penanaman itu kan menambah kurang rapat gitu ya. Atau lahan itu tidak ada tanamannya lalu kita tanam. Tetapi memelihara itu juga melestarikan, ya, melestarikan. Jadi tidak harus rehabilitasi itu nggak harus, ya rehabilitasi diartikan penanaman biasanya, tetapi ya nggak harus menanam, memperbaiki lingkungan itu juga tujuan konservasi. Ya, jadi konservasi itu ada di luar dan di dalam kawasan. Di dalam kawasan itu hutan negara. Kalau di luar kawasan itu bisa untuk hutan rakyat, kayak HBR, ini hutan bakau rakyat, ini di luar kawasan. Ya, konservasi berarti to conserve, melakukan sesuatu untuk memperbaiki ekosistem. Itu to conserve. Jadi tidak harus menanam, memperbaiki habitatnya supaya tumbuh kembali. Ini boleh dibilang konservasi. Kalau menanam terus kok rapat, malah tidak mengkonservasi, malah merusak. Terlalu rapat itu juga tidak bagus.
KLHK harus membangun infrastruktur fisik dan sosial, baik di dalam hutan negara atau di hutan kepemilikan. Infrastruktur fisik yang berupa fisik, bangunan-bangunan. Apa? Contohnya apa? Kayak persemaian, ya, mempersiapkan semai untuk digunakan penanaman, ya, memperbaiki saluran-saluran air, memelihara muara, sungai, ya. Sosial juga demikian, memperkenalkan kepada masyarakat tentang fungsi mangrove, ya. Ini tugas kementerian, tetapi kementerian itu tidak akan bisa menjalankan tugas dengan baik kalau tidak dibantu, kalau dia tidak berkoordinasi, ya, dengan instansi-instansi, terutama perguruan tinggi. Dia harus koordinasi, ya, perguruan tinggi itu untuk apa? Kalau nggak diajak mikir, isinya pemikir. Kita tidak hanya menghasilkan rimbawan, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan kawasan. Kalau KSDH ya kawasan konservasi. Ya. Perlu alat penunjang berupa teknologi, ya, yang didasarkan pada pendekatan ilmu kelautan untuk mengimplementasikan bentuk tata ruang. Apakah saat ini kehutanan itu banyak belajar ilmu kelautan? Belum. Ya, ini saya juga ikut salah juga karena saat ini saya mengajar di perikanan dan kelautan. Mereka terlebih dahulu bisa membaca gejala, sehingga mereka minta orang kehutanan untuk mengajar ke sana. Ya. Oleh karena itu, kita mestinya ada mata kuliah kelautan. Tidak hanya ekologi perairan atau ekologi perairan dan kelautan, misalnya seperti itu. Ingat bahwa mangrove itu ada di pasang surut. Artinya ada pengaruh dari laut dan pengaruh dari darat. Tidak semuanya pengaruh itu berasal dari darat. Bagian besar malah dari laut. Karena kalau tidak di dalam pasang surut, mangrove itu nggak bisa hidup. Dia hidupnya itu di pasang surut. Nah, padahal pasang surut itu air laut. Gitu ya, pasang surut itu air laut. Jadi ya kita harus mengenal apa contohnya apa ya, kita mengenal, apakah kita mengenal plankton, nekton, bentos, ini baru saudara yang mengambil ekologi perairan. Kalau nggak ngambil ya orang ngerti, tanya aja anak THH yang mungkin nggak ngambil, ya. Tahu nggak plankton, nekton, bentos? Nggak tahu. Yang tahu adalah orang-orang air, misalnya kelautan perikanan, ya, orang biologi perairan, itu tahu itu. Jadi inilah mesti harus kita perhatikan bersama. Desentralisasi kewenangan. Ya. Nah ini masalahnya. Sekarang yang punya kewenangan berdasarkan Undang-Undang 2299 tentang otonomi daerah, ya, juga PP nomor 25/2000 itu kewenangan pusat dan daerah. Ini sudah ada pembagian. Pusat itu hanya menetapkan pola umum. Pusat itu ya pusat pemerintahan, ya, di sini adalah Jakarta misalnya. Nggak tahu kalau mau pindah ke Kalimantan misalnya. Pola umum, ya, penyusunan. Jadi pusat itu sifatnya hanya umum. Nanti yang spesifikasi itu yang menentukan adalah daerah. Mengapa ini terjadi? Kemarin saya jelaskan karena banyak orang yang protes, kewenangan daerah kok cuma sedikit atau kewenangan pusat kok cuma sedikit. Saya jelaskan, mangrove itu di setiap tempat itu tidak sama. Orang mengatakan tempat saya dengan lahan seperti ini tumbuh.
Tapi di sana mengatakan, nah, kalau saya lahan seperti itu nggak tumbuh. Artinya apa? Spesifik. Nah, jadi pusat itu jangan membuat aturan sampai detail. Karena kalau sampai detail, nanti setiap daerah itu bingung loh, ini raiso yang ini gitu. Jadilah kebijakan yang sifatnya umum. Lalu yang menerjemahkan sampai detail itu daerah masing-masing. Makanya orang setiap kali webinar, setiap kali ini bingung Jane dengan mereka mengatakan, oh tempat saya yang begini bisa tumbuh. Oh tempat saya yang nggak ada lumpurnya pun bisa tumbuh. Sementara yang lain mengatakan nggak bisa tumbuh. Nah, oleh karena itu dalam perkuliahan ini, untuk pertumbuhan mangrove itu kan selalu saya gunakan idealnya. Ya. Mangrove itu idealnya berlumpur, gelombang rendah, salinitas payo, itu idealnya kan seperti itu. Ya, karena semua akan tergantung oleh daerah. Ya. Daerah masing-masing. Oke. Konservasi dan rehabilitasi secara partisipatif, ya. Pemerintah harus menjadi mediator dan fasilitator, ya. Jadi harus ada, kalau ada yang bertanya harus ada yang bisa menjawab, ya. Masyarakat difasilitasi untuk belajar mangrove, mengerti mangrove. Kemudian jangan lupa, semua kegiatan harus ada dananya. Kalau dulu tahun 99 dana itu berimbang, yaitu 60% pusat, 40% daerah. Sekarang dibalik. Aturan yang baru ini dibalik. Pusat 40%, daerah 60%. Karena apa? Yang tahu semua itu daerah. Nah, yang masalah adalah ya, pendanaan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, it's okay. Tetapi waktu pencairan dan pertanggungjawaban keuangan belum disesuaikan. Mestinya Kementerian Keuangan itu diberitahu, ini loh bulan-bulan menanam mangrove itu bulan ini, bulan ini. Kemarin itu banyak dana yang turun, ya, diberi pada akhir Oktober untuk dimanfaatkan November, Desember. Mana bisa saat ini kita menanam? Menanamnya itu Maret, April. Nah kalau saat ini nanti banyak gelombang tinggi, anginnya juga kencang, banyak yang mati. Ini yang tidak dipahami oleh keuangan. Padahal setelah dana turun sebulan harus dipertanggungjawabkan. Kita belum beli bibit, belum bisa menyiapkan apa-apa. Ya. Oke. Sehingga perlu apa? Perlu kelembagaan yang kuat untuk bisa sounding atau bersuara ke Kementerian Keuangan. Nah, beberapa pengembangan kelembagaan ini sudah diatur ya dari KLHK, ini ada UPT ya. UPT sekarang berubah namanya bukan BRLKT, kalau RLKT ya, tapi apa lupa saya. Lalu operasional itu Pemda, ya, daerah. Juga penguasaan teknologi, termasuk di sini perguruan tinggi. KLHK itu membuat pusat-pusat rehabilitasi banyak sekali, yang lengkap ada di Bali, ya, dengan bangunan-bangunan yang kokoh, yang bagus, gitu ya. Nah, itu sudah dilaksanakan di Bali. Ya kita tinggal ngikuti saja, jangan malah dihilangkan. Nah, sekarang strateginya apa? Supaya kelestarian ini tercapai. Ya, strategi itu poin-poin saja, nanti pengembangannya ada di daerah. Yang pertama adalah sosialisasi fungsi mangrove. Nah, ini fungsi ekosistem dan manfaat.
Disosialisasikan, ini loh fungsinya. Sosial masyarakat supaya masyarakat itu mendapatkan nilai dari hutan mangrove. Ya, termasuk silvofishery, ekowisata dan sebagainya. Mereka mendapatkan nilai. Ya. Kemudian disosialisasikan juga atau dilakukan rehabilitasi dan konservasi. Saat ini sedang rame-ramenya pemerintah itu menanam dalam rangka rehabilitasi supaya mangrove kita itu kembali kepada ekosistem masing-masing. Tahun ini sampai tahun 2024 pemerintah akan menanam seluas 600.000 hektar. Ya, saya berharap saudara bisa menjadi salah satunya yang masuk di dalam pekerjaan penanaman itu. Ya, saudara nggak tahu mau, karena apa? Setahu saya KLDK dan BRGM itu selalu membuka atau menyaring ya, mereka-mereka yang mempunyai jiwa penanam atau menyayangi mangrove. Dan yang terakhir adalah penggalangan dana dari berbagai sumber. Ya, karena diperlukan dana banyak dari luar negeri, ya, dari pajak-pajak, semua itu dikumpulkan untuk kegiatan pelestarian mangrove. Ya, jadi dananya nggak kecil, besar. Tetapi ya jangan sampai kita menanam lalu mati. Menanam untuk tujuan mati, untuk apa? Nggak ada. Loh, masa ada, Bu, yang begitu? Ada, karena mereka tidak pernah memperhatikan. Kita mau makan saja kita mesti disiapkan apa dulu. Saudara pun beli di warung makanan juga disiapkan sama pemilik warung. Ini dulu diracik supaya enak. Gak muangan apa-apa dipakai, nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi ya saya kira hari ini yang saya bicarakan itu adalah itu ya. Kebijakan salah satunya adalah bagaimana sih strategi. Mungkin suatu saat nanti ya 2-3 tahun sampai 5 tahun ke depan strategi ini berubah. Karena apa? Ya sudah terlaksana dengan baik ya. Akhirnya strateginya diubah lagi gitu. Dan terus berkembang seperti itu. Itulah seorang pengelola atau calon pemimpin yang baik. Dia harus berpikir terus untuk pengembangan strategi ke depan. Ya. Anda memang anak-anak konservasi, tapi konservasi itu melestarikan. Melestarikan bagaimana cara punya strategi untuk melestarikan kawasan. Ya. Jadi jangan mengukur ini boleh, ya memang harus jalannya, cara kerjanya itu harus diukur. Tetapi harus bisa membaca hasil. Ya, jadi misalnya Anda mengukur kualitas air. Hasilnya apa? Ini. Nah, artinya apa? Itu loh yang dimaksud bisa membaca hasil. Artinya apa? Ya, kalau keanekaragaman misalnya. Oh, indeks diversity-nya tinggi. Indeks diversitasnya mendekati 1 dengan menggunakan rumus Simpson. Ini artinya apa? Gitu ya. Artinya bahwa kawasan tersebut mempunyai keanekaragaman yang tinggi. Itu. Lalu sebarannya ya menggunakan X-square dan seterusnya. Data ada, analisis data, hasilnya ada. Tetapi yang penting adalah bisa membaca hasil. Lalu mengaplikasikan di dalam strategi pengelolaan. Maka saudara akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Ya, ditambah lagi doa dari rumah
dari orang tua, dari saudara-saudara, sangat mendukung. Ya, harapan saya semoga saudara akan sukses ke depannya. Oke, baik, saya cukup seperti ini, dan seperti biasanya saya akan membuka pertanyaan bagi saudara yang ingin bertanya atau memang benar-benar tidak tahu. Silakan. Silakan. Ya. Suaranya Kansa masuk ya, Bro? Izin bertanya, Bro. Perkenalkan, saya Kansa Hanun, izin bertanya terkait dengan pengelolaan mangrove secara efektif. Kan salah satu langkah yang sudah diinisiasi oleh pemerintah saat ini itu ada peta mangrove nasional ya, Bro? Betul, PNM ya. Ya, PMN atau One Map Mangrove. Nah, pertanyaannya yang saya tanyakan itu apakah dengan cara ini pengelolaan mangrove akan berjalan efektif, dan strategi tersebut apakah sudah berjalan dengan tepat ya, Bro? Ya, terima kasih Kansa, bagus sekali pertanyaannya. Pemerintah sudah membuat PMN, ya, peta mangrove nasional. Nah, sekali lagi saya katakan, ya, itu adalah alat. Ya, peta itu adalah alat untuk mendeteksi mangrove di Indonesia. Salah satu alat. Tetapi masih banyak alat lain sebagai penunjang. Ya, termasuk juga faktor sosial masyarakat. Ya. Peta mangrove it's okay, meskipun nantinya kalau mau dibicarakan secara detail itu banyak kurangnya, ya. Karena ada peta ekologis, ada peta geografis yang menggunakan GIS itu. Nah, peta ekologis menggunakan cluster analisis pengelompokan. Jadi peta ekologis itu bentuknya memanjang sepanjang pantai begitu. Bukan masuk mangrove yang ono nang jero-jero nang ini. Karena apa? Kita beranggap bahwa mangrove berfungsi sebagai penghalau gelombang dan land stabilizer. Fungsi penghalau gelombang tinggi maupun tsunami. Ini kalau mangrove ada di hadapan laut, di depan laut, menutupi daratan, itu baru berfungsi. Kalau mangrove yang sungai, pinggir sungai, itu tidak berfungsi secara ekosistem. Tapi baiklah, ini sudah kita bicarakan dengan ini, tetapi sekarang pemerintah membuat PMN entah secara ekologis maupun secara geografi, secara GIS gitu ya. Nah, sekarang masalahnya itu sudah ada. Itu akan efektif kalau pengelolaan di situ. Kalau meneliti tentang pengelolaan, saya tidak ingin hanya satu mahasiswa, minimal 3. 3 itu apa? Yang satu itu menentukan spot-spotnya ya berdasarkan PMN tadi misalnya. Yang satu itu meneliti masyarakatnya, ya, persepsi masyarakat terhadap mangrove itu apa? Saya pernah tanya, Bapak Ibu, kalau misalnya ya pandangan Anda tentang mangrove itu dibuat tambak, sampai itu setuju apa tidak? Itu jawabannya variasi. Ada yang, wah saya setuju. Ada yang bilang, saya nggak setuju karena itu merusak mangrove. Lah ini kan ngerti orangnya. Lebih jauh yang nggak setuju ya sudah berhenti sampai sini. Yang setuju, maaf, yang setuju berhenti sampai sini. Tapi yang nggak setuju tadi kan masih bisa digali pertanyaan banyak. Nah, mahasiswa yang satu lagi, saya ingin mereka meneliti tentang ekologinya, ekosistemnya. Apakah benar mangrove yang sudah dipetakan itu mempunyai habitat yang sesuai untuk mangrove, yang cocok untuk mangrove atau cocok untuk dimanfaatkan.
Gitu kira-kira. Jadi harus didukung oleh faktor-faktor lain yang saya sebutkan tadi. Ya, itu siapa tadi yang nanya? Kansa? Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Ngerti ya? Ya, insya Allah paham, Prof. Ya. Waktunya masih banyak. Saya ingin memang setiap kuliah itu tidak hanya saya menyampaikan, tetapi kita diskusi. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begini. Sehingga membuka wawasan saudara. Nanti paling tidak ini kuliah terakhir. Misalnya nanti Mbak Berita kemarin tentang hutan barang, padang lamun dan sebagainya ya. Saudara bisa mengambil apa sekarang latihan. Itu ya. Baik, silakan. Yang mau tanya. Yuk, Pak. Strategi pengelolaan mangrove itu kan aspek. Nah, kira-kira aspek apa saja harus kita kembangkan dalam di masyarakat itu. Iya, yang penting masyarakat itu tahu konservasi, ya, melestarikan, itu saja. Ya. Sekarang kalau masyarakat kita ajari untuk memanfaatkan mangrove menjadi nilai ekonomi tanpa harus menyertakan kelestariannya, nonsens, sia-sia. Ya, katakanlah mereka bisa memanfaatkan mangrove tetapi tidak boleh merusak, gitu ya, atau tidak boleh menebang. Ya, seperti karena hutan lindung misalnya. Di mangrove banyak sekarang dipakai ekowisata, dipakai ini. Saya beri contoh misalnya di darat, ya, pengelolaan hutan pinus Mangunan. Siapa sih yang nggak pernah ke sana? Saudara pasti pernah ke sana. Mangunan itu masyarakat diberi hak untuk mengelola menjadi wisata. Tetapi nggak boleh ada penebangan satupun. Siapa yang menebang, dia akan dihukum, dia harus keluar dari kelompok itu. Sanksi sosialnya luar biasa. Itu yang penting, titiknya itu. Perkara nanti ada keterampilan ini ya harus, ya. Intinya adalah memahamkan masyarakat terhadap konservasi hutan. Ya, itu ya. Jawaban Zulfa, jawaban saya. Berarti lebih ke penguatan pemahamannya dulu ya, Prof? Iya, sekarang itu zamannya seperti ini. Mungkin nanti kalau sudah paham, kita buat strategi lain. Itu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi di situ. Karena kalau sudah mengerti konservasi, hebat sekali. Tapi jarang loh, kadang-kadang
pengelola saja itu nggak mengerti sepenuhnya tentang konservasi. Ngomong sekarang ya, saya pernah menguji seorang mahasiswa S3 doktor. Dia presentasi banyak sekali, wah daki-daki bagus ya tentang ekosistem hutan. Pertanyaan saya itu sederhana. Saya tanya, coba sih jelaskan ekosistem itu apa? Ora iso jawab. Hanya tanya ekosistem itu sakjane opo? Kok kowe nulis ekosistem bolak-balik. Bahkan di rumahnya itu ada figura itu ya yang memperlihatkan kelestarian hutan adalah ekosistem gini. Nah, saya itu tanya, sebenarnya ekosistem itu apa? Dia jawabnya adalah ekologi. Ekosistem adalah ilmu yang pelajari timbal balik makhluk hidup lingkungannya. Itu ekologi, bukan ekosistem. Akhirnya apa? Ujiannya gagal total. Dia diminta ngulangi minggu depan. Pembimbingnya marah-marah. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau masyarakat perlu pemahaman itu. Kalau dia sudah paham, maka perlu pengembangan ya yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus mempertahankan kelestarian ekosistem. Itu ya, Silva? Baik, terima kasih jawabannya, Prof. Ya, sama-sama. Oke, yang lain. Izin bertanya, Prof. Oke, silakan Ilham. Mungkin dari tadi kan ada dijabarkan tentang interaksi masyarakat dengan konservasi ya, Prof ya. Untuk saat ini elemen masyarakat yang seperti apa sih, Prof, yang sangat perlu untuk disampaikan tentang konservasi, Prof? Lalu ya, untuk dari kami itu ada cara efektif ya, enggak, Prof, untuk penyampaian tentang konservasi agar dapat diterima di masyarakat itu loh, Prof. Dari sebelumnya kan Prof Erni juga menjabarkan tentang penyederhanaan bahasa atau mungkin penyampaian dalam bahasa masyarakat agar dapat diterima dengan baik gitu. Iya, mungkin itu sih, Prof. Harus tahu dulu karakter umum. Tapi bagaimana dengan masyarakat di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi? Ya, tidak sama. Nah, saya pernah itu di Madura menyampaikan konservasi, ya konservasi di pesisir. Nah, di sana kan ya pesisirnya banyak. Saya menggunakan bahasa saya, bahasa Madura maksud saya. Bahasa Madura. Ya, akhirnya wah ibu bisa. Ya sedikit-sedikit, kebetulan saya dari Surabaya gitu. Dan nenek moyang saya dari Madura, saya menggunakan sedikit-sedikit saja. Tetapi luar biasa penerimaan mereka. Saya bahkan dianggap sebagai salah satu bagian dari keluarga Madura. Ya itu. Yang kedua, berbaik-baiklah dengan orang setempat supaya apa? Dengan dekatan kita, mereka akan mendengar apa yang akan kita laksanakan. Ya, juga disertai dengan bukti-bukti. Ini loh, buktinya ada di sini, ada di sini. Masa sih sampean ngenteni tsunami, ngenteni gelombang tinggi? Ya sebelumnya yo cepat-cepat dulu, siap dulu itu ya. Masa mau mandi langsung ke kamar masuk supaya mereka semangat, ketawa, gergeran begitu. Ini yang diharap. Jadi jangan terlalu formal. Kalau terlalu formal, mereka mendengar, tetapi pikirannya tidak ke situ. Itu ya. Jadi itu kira-kira Ilham. Ya. Pertanyaan nomor pertama tadi apa, Ilham? Tentang elemen masyarakat kan banyak. Tingkatan masyarakat itu ya, Prof. Iya. Ya, itu masyarakat yang seperti apa yang butuh konservasi, Prof? Betul, ya. Saya kira semua orang butuh konservasi. Tetapi yang kita hadapi kan saat ini adalah hutan mangrove. Ya, tentu orang-orang pelaku yang di lapangan. Masyarakat pelaku. Ya, saat ini masyarakat tuh sedang membentuk kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu bisa berdasarkan desa, bisa berdasarkan RW, bahkan kecamatan. Ya, kelompok-kelompok. Supaya apa? Ya supaya sederhana.
nek wis nanti saya bicara dengan kelompok ini gitu kan, langsung mereka datang gitu ya. Jadi penyampaiannya utamanya adalah masyarakat yang langsung berhubungan dengan kawasan itu yang akan dilestarikan itu, Ilham. Jadi itu yang penting ya. Didiklah agar masyarakat itu bisa kepok tular itu menulari dia untuk bicara kepada temannya dengan hati yang tulus ya. Bukan hanya dia ngomong ini tadi hasilnya ini begini sudah pergi. Nah, ini masih belum berhasil. Saya waktu mengenalkan konservasi di masyarakat pantai utara Jawa, saya itu seringkali tidur di lokasi. Karena malam kan biasanya mereka sukanya malam itu. Nah, sampai jam 11 baru selesai. Saya ditanya ke beberapa teman, kamu mau tidur hotel enggak? Enggak, saya mau tidur di tempat mereka saja. Wah, mereka sungguh luar biasa. Pagi-pagi itu sudah datang, sarapan tuh berupa hasil bumi mereka. Dimasakkan ini luar biasa. Coba kalau kita mau, ya, dan kita dianggap sebagai warga, ya. Dan ini salah satu contoh ya. Saya dan suami saya itu diangkat sebagai warga Mangunan. Karena dulu itu sejarahnya panjang ya. Akhirnya Mangunan itu bisa dibuka 10% dari luas kawasan untuk wisata. Itu kami yang berusaha kuat sekali akhirnya boleh dikelola. Sampai saat ini Pemdanya nggak memungut apa-apa ya. Tapi mereka melestarikan kawasan itu sepenuh hati, mengelola dengan sepenuh hati. Apa yang didapat? Dananya luar biasa, artinya dana yang masuk ke mereka luar biasa. Dari parkir saja, ya dari parkir saja sebulan itu sudah 12 juta lebih, mungkin Sabtu Minggu ya. Dari 9 titik itu, tidak hanya di Mangunan, tapi juga ada di mana itu, yang diparani Obama itu ya, terus ada 9 titik di sana. Itu kalau Sabtu Minggu masukannya luar biasa. Anda lihat bis-bis berapa, itu ya. Jadi ini yang mengelola siapa? Masyarakat semua, Pemdanya enggak ada. Pemdanya itu hanya suami saya aja sebagai otoritas pengelola kawasan. Dan dia melepaskan 10% untuk dikelola masyarakat. Luar biasa. Ya. Jadi itu siapa sasarannya ya masyarakat di sekitar itu. Oke? Baik, Prof. Terus untuk pengelolaan masyarakat, kita bisa nggak sih, Prof, bikin livelihood kecil-kecilan gitu? Bikin apa? Livelihood. Kehidupan. Iya. Ya, pengelolaan masyarakat seperti itu. Iya. Jadi pengalaman itu mereka membentuk kelompok-kelompok atau koperasi. Ya, koperasi, sehingga mereka itu nanti setelah mengelola semua itu mereka punya level-level. Oh, iki ada ketua kelompoknya ada. Nanti mereka punya level-level. Ini nanti digaji sekian. Nah, jadi sekarang di sana enggak ada pemuda yang menganggur. Untuk hidup di sana itu minimal gajinya itu 3 juta loh per bulan. Itu lumayan sekali. Yang tadinya sebelumnya mereka banyak menerima BLT karena memang kemiskinan. Tapi setelah dibina ya, disosialisasi, ini mereka mau mendengar dan mereka mengelola hasilnya itu mereka nikmati, luar biasa. Ya akhirnya mereka ini harus ada wadah dari mereka sehingga mereka bisa mengandalkan mengelola itu sebagai diandalkan untuk kehidupannya, untuk biaya hidupnya. Pemuda aja sekarang yang dulu nggak punya apa-apa sekarang beli motor, sepeda motor mereka sudah beli gitu ya, luar biasa kan. Jadi ini dampaknya. Tapi kalau kita sendiri yang berikan materi ini gini nggak ada fungsinya.
Cuman hanya kita mengeluarkan biaya aja, tapi nggak ada ini. Saya pengabdian masyarakat lab ya. Saya sering katakan kita itu tidak usah banyak-banyak, tetapi masyarakat tuh mengerti. Cobalah tentang konservasi dulu. Kalau mereka tahu konservasi, kita akan kembangkan ke yang lain. Itu Ilham. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama. Baik, yang lain saya kira kalau tidak ada, maka saya Izin cukupkan. bertanya, Prof. Oh ya, Arif, silakan Arif. Jadi kan beberapa hari yang lalu Presiden kita Jokowi di KTT G20 itu kan dia nyampein terkait pentingnya restorasi mangrove itu, Betul. Prof. Iya. Nah, perbedaannya restorasi sama rehabilitasi itu apa sih, Prof? Nah, ini yang akan saya tanyakan nanti ujian. Kamu sudah mendahului. Ada bukan restorasi. Nek restorasi itu kereta api ya, restoran. Restorasi, rehabilitasi, reklamasi, dan reboisasi. Tahu? Rehabilitasi itu semua fungsinya pemulihan ekosistem. Ya, tetapi ada yang memperbaiki, ya, memperbaiki itu rusak sama sekali, lalu bukan perbaiki, memulihkan. Jadi yang rusak sama sekali lalu dipulihkan. Itu rehabilitasi. Restorage itu yang sudah ada tetapi rusak sebagian, kayak misalnya gerowong-gerowong ditanami meneh ya supaya rapat gitu ya. Karena seringkali kalau kamu lihat hutan jati itu bagusnya hanya di tepi jalan, jerone yo gerowong. Nah, itu perlu direstasi. Reklamasi itu mengembalikan cenderung kepada habitat. Habitatnya rusak. Ya bukan rusak apa ya, habitatnya berubah begitu. Kita kembalikan ke habitat semula. Reboisasi itu penanaman kembali untuk memperkaya jenis. Itu ya, Rif? Iya, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Iya, oke. Ini ingat-ingat loh ya, nanti kan biasanya itu. Oke, kalau tidak ada, baik, saya kira itu ya, saya ucapkan selamat belajar. Semoga kita sehat ya. Ini Jogja ini sekarang pandeminya itu meningkat dan tertinggi di Indonesia. Klasternya itu klaster sekolah dan klaster Malioboro. Nah, saya minta Anda hati-hatilah ya. Karena kita arus wisatawan tuh nggak bisa dibendung nampaknya. Mereka diam-diam datang ke Jogja ya. Kita juga tidak ini, tetapi harapan saya hati-hatilah ya. Semoga kita semua selamat dan diberi